Ternyata Jessica itu adalah anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang bernama Yasir Mahmud, kader Partai Gerindra. Pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan? Kalau ditelisik dari aturan, mungkin tidak. Kalau kita beracu pada legalis formalis, aturan berlaku, ya tidak melanggar aturan. Tapi apakah ini pantas dan beretika? Sama sekali tidak pantas dan tidak beretika. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Hari ini tanggal 25 November 2025 adalah Hari Guru. Saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar Anak Bangsa Media mengucapkan selamat Hari Guru. Kita harus memuliakan guru karena guru adalah orang pertama yang membuka jendela dunia, memberikan kita pengajaran, memberikan pendidikan etika dan moral, dan guru adalah panduan awal seorang anak dalam meniti kehidupannya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di seluruh Indonesia. Sahabat Indonesia, kali ini saya tidak membahas tentang kemuliaan profesi seorang guru. Saya akan membahas tentang serakah nomik. Nah, kita kalau bicara serakah nomik, ini istilah yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahwa di Indonesia selama ini ada oligarki atau kelompok tertentu yang melakukan aktivitas bisnis, aksi korporasi yang cenderung serakah nomik, menguasai hajat hidup orang banyak, menguasai sumber daya alam, tapi keuntungannya dinikmati sendiri, tidak menetes atau dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada 1% orang di Indonesia yang menurut Presiden Prabowo masuk dalam kategori serakah nomik. Ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang notabene juga Ketua Umum Partai Gerindra. Ini membuat saya bangga bahwa seorang presiden akhirnya menyadari bahwa Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki yang menganut politik bisnis serakah nomik. Nah, pertanyaannya, serakah nomik ini apakah hanya dinikmati oleh oligarki semata? Tapi ternyata tidak. Yang sangat ironi, istilah serakah nomik dikemukakan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang notabene Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tapi ada gejala serakah nomik juga dalam level yang mungkin agak kecil, itu dilakukan oleh kader Gerindra juga. Kali ini kader Gerindra di Sulawesi Selatan. Ceritanya sudah beredar. Seorang perempuan muda, kelahiran Oktober 2005, yang artinya sekarang masih 20 tahun lebih 1 bulan. Namanya Jessica Aulia Ramadhani. Ini bisa menguasai 41 dapur makan bergizi gratis atau SPBG di Sulawesi Selatan, mencakup 3 kota. Ada di Makassar, ada di Parepare, dan ada di Bone. Bahkan juga katanya akan merambah di kota-kota lain. Di Makassar ada 16 dapur MBG, kemudian di Parepare ada sekitar 3 dapur SPBG, di Goa ada 2 dapur SPBG, 10 dapur di Kabupaten Bone.
41 ini dikelola oleh Yasika Ramadhani di bawah naungan Yayasan Yasika Group. Luar biasa. Seorang anak muda bisa menguasai 41 SPBG atau dapur MBG. Pertanyaannya, siapa Yasika Ramadhani yang masih mahasiswa di Sekolah Tinggi Ekonomi di Makassar itu? Ternyata Yasika itu adalah anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang bernama Yasir Mahmud, kader Partai Gerindra. Pertanyaannya, apakah ini menyalahi aturan? Kalau ditelisik dari aturan, mungkin tidak. Kalau kita beracu pada legalis formalis, aturan berlaku, ya tidak melanggar aturan. Tapi apakah ini pantas dan beretika? Sama sekali tidak pantas dan tidak beretika. Bagaimana seorang anak dari kader Partai Gerindra bisa menguasai 41 SPPG, bahkan mungkin akan lebih? Apakah mungkin itu penghasilan atau uang dari Yasika Aulia Ramadhani sendiri? Saya tidak yakin, dan publik yakin itu bukan uang pribadi dari Yasika Aulia Ramadhani. Sudah pasti itu adalah kepanjangan tangan dari ayahnya sendiri. Logikanya bagaimana mungkin seorang mahasiswa yang masih berusia 20 tahun bisa mempunyai penghasilan yang besar, membangun SPPG itu butuh dana yang sangat besar, apalagi 41. Kalau kita tilik lebih dalam lagi, berapa penghasilan Yasika Ramadhani yang bernaung di bawah Yasika Group ini? Katakanlah sesuai aturan, satu porsi itu keuntungannya Rp2.000. Satu dapur melayani 3.000 porsi. Artinya setiap hari Yasika Ramadhani mengantongi 3.000 porsi dikalikan dengan Rp2.000 dikalikan dengan 41 dapur SPPG atau dapur MBG. Per hari seorang Yasika Aulia Ramadhani mengantongi Rp246 juta per hari. Kalau per bulan itu mencapai 6,3 miliar per bulan. Bayangkan, seorang anak muda umur 20 tahun bisa menghasilkan penghasilan 6,3 miliar per bulan. Pertanyaannya, apakah seorang yayasan diperbolehkan menguasai begitu banyak? Apakah ini tidak terkait dengan privilege ayahnya adalah wakil ketua DPR dan kader Partai Gerindra? Kenapa tidak disebar kepemilikan dapur pada pengusaha-pengusaha kecil? Atau saya selalu katakan, serahkan saja dapur MBG ini kepada sekolah masing-masing, bukan dikuasai oleh korporasi besar yang bernaung atau berlabel Yayasan Yasika ini. Inilah yang saya katakan serakah nomik yang dilakukan dalam lingkup kecil oleh kader Gerindra sendiri. Saya tidak akan mempermasalahkan bahwa ini adalah ulah dari seorang Yasika Aulia Ramadhani. Ini pasti ada kepentingan dari orang tuanya. Nah, menurut saya ini adalah tamparan cukup keras buat Partai Gerindra. Pada saat ketua umumnya yang notabene adalah Presiden Republik Indonesia membuat istilah yang sangat spektakuler, progresif, serakah nomik. Tiba-tiba kadernya sendiri melakukan kegiatan serakah nomik dalam level yang mungkin kecil. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang meruyak di benak publik.
Kita tidak bicara benar atau salah, melanggar aturan atau tidak, tapi ini kita bahas dalam konteks pantas atau tidak, beretika atau tidak. Mungkin oligarki yang besar-besar yang disebutkan oleh Presiden Prabowo, secara legal formalis dia memenuhi semua aturan yang ada. Tapi secara etika, bagaimana dia menguasai sumber daya alam, bagaimana dia menguasai sumber daya ekonomi, itulah yang dinamakan selakanomik karena sangat-sangat tidak beretika. Beraju pada kasus Jessica Aulia Ramadhani. Mudah-mudahan Presiden Prabowo mawas diri, evaluasi diri ke dalam. Kita dukung langkah Presiden untuk memberangus korporasi bisnis yang menganut aliran selakanomik. Tapi di sisi lain kita harus menuntut kepada Presiden Prabowo untuk membersihkan dulu di internal Partai Gerindra. Saya yakin yang dilakukan oleh Yasir Mahmud atau siapapun Partai Gerindra yang melakukan hal yang sama, ini sudah pasti tidak sepengetahuan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Apa yang dilakukan oleh Yasir Mahmud dan anaknya Jessica Aulia Ramadhani di Sulawesi Selatan itu mengkonfirmasi bahwa selama ini MBG itu hanya dilabeli proyek, bukan program populis. Hanya proyek yang diambil peluangnya oleh para pebisnis yang serakah, dan yang mengenaskan ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh DPR beberapa waktu yang lalu, bahwa ada politisi-politisi yang bermain di proyek MBG ini. Bayangkan, proyek MBG atau program MBG ini adalah program landmark atau ikon dari keberhasilan Presiden Prabowo untuk membuat rakyat itu sejahtera, menghindari stunting, mencegah stunting, membuat rakyat itu mempunyai kecukupan gizi, ibu hamil, bahkan sekarang dikembangkan untuk para lansia misalkan. Tapi ternyata dalam tata kelolanya itu dikuasai oleh korporasi-korporasi kecil yang berkedok yayasan, yang semuanya sama, itu menganut sistem serakah numik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan BGN? Mengapa diam saja? Ini adalah tamparan keras buat BGN. Institusi yang luar biasa diberikan amanah oleh Presiden Prabowo, tapi tata kelolanya amburadul. Beberapa waktu yang lalu kita dihantam oleh realita banyaknya anak didik atau siswa yang keracunan. Ada yang mengatakan ini bukan program makan bergizi gratis, tapi program makan beracun gratis. Ini kan sangat menyesakkan dada. Tapi di sisi lain kita lihat tata kelolanya, seperti di Sulawesi Selatan dikuasai oleh segelintir orang, apalagi ini politisi Gerindra dengan menggunakan tangan anaknya menguasai 41 dapur SPPG, bahkan mungkin lebih, dibiarkan begitu saja. Katakanlah dapur SPPG atau dapur MBG yang dikelola oleh Jessica Group ini mempunyai standar tinggi, memenuhi semua kriteria BGN, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketidakadilan, ketidaksetaraan akses, karena kebetulan Jessica Aulia Ramadhani ini adalah anak wakil ketua DPR Sulawesi Selatan dan juga anak kader Partai Gerindra, dan Partai Gerindra itu adalah the ruling party, partai yang berkuasa. Sedangkan serakah nomik itu disuarakan dari seorang Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, tapi kenyataannya di internal Partai Gerindra ada yang melakukan kegiatan serakah numik. Saya mengapresiasi respon dari
Ketua Harian Partai Gerindra, Subi Dasko Ahmad, yang juga Wakil Ketua DPR RI, yang akan merespon dan menindaklanjuti masukan masyarakat seperti ini. Mudah-mudahan ada realisasi, tidak ada pembiaran. Serakah numik dalam berbagai level harus dibuang agar pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi ini dapat dirasakan benar-benar oleh rakyat Indonesia. Bukan hanya dikuasai sekelompok orang atau segelintir politisi atau elit-elit negeri ini yang mempunyai akses dan menutup akses orang lain untuk mendapatkan hak ekonominya. Saya kira itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ini kritik membangun saya kepada Presiden Prabowo agar kemudian menelisik, mengevaluasi internal Partai Gerindra, jangan sampai menodai niat mulia dari Presiden Prabowo yang ingin menyejahterakan atau menyiapkan kader-kader generasi emas Indonesia melalui program MBG. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.